Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita melihat langkah politik yang luar biasa banget itu. Setelah tadi pagi terjadi penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, sore hari muncullah sebuah video yang seperti biasa disampaikan oleh yang sebelumnya juga gitu kan, apakah itu mengenai rencana untuk memberangus HRS dan sampai ke JK. Kemudian ini juga muncul video yang bisa jadi keramaian gitu kan, kemana-mana gitu kan, untuk sebuah partai dan kesana kemari gitu kan. Saya sih sebagai orang awam gitu kan melihat ini nggak tahu ini bener apa enggak gitu kan, karena sebelumnya juga saya menonton video juga gitu kan, Rudy Eskamri itu berbicara tentang bagaimana Kiai Haji Maruf Amin gitu kan. Yang saya baca tuh kesannya kok bukannya mendorong Pak Kiai Haji menjadi integrator gitu kan, tetapi malahan seperti terkesan akan mengusulkan pengurangan perannya gitu kan. Jadi saya sih berkali-kali mengingatkan, janganlah saling jegal menjegal, janganlah melakukan power struggle, jangan melakukan hal-hal yang gak perlu lah gitu kan, selain fokus ngurusin COVID, terus kemudian juga mengurusi krisis ekonomi saat ini gitu kan. Nah, yang luar biasa gitu kan, kalau kita lihat dari rencananya Pak Jokowi di awal-awal 2014 kan memang akan membersihkan politisi hitam, birokrasi hitam, dan pengusaha hitam gitu kan. Nah, apakah itu sedang dilaksanakan sekarang? Tentu kita sebagai masyarakat hanya bisa berdoa lah. Maksudnya berdoa untuk kebaikan bangsa dan negeri ini gitu kan, karena masyarakat awam itu kan nggak ngerti banyak gitu kan, atau banyak nggak ngertinya lah. Yang mereka rasakan itu seperti supir taksi kemarin yang dia bilang kalau nggak ada bantuan sosial hampir saya nggak makan gitu kan. Jadi karena komisinya tinggi gitu kan, harus tiap hari dicari, padahal penumpang cuman sedikit di lapangan gitu kan. Nah, itu yang mereka rasakan dan mereka tahu gitu kan. Kemudian juga di sisi yang lain, masyarakat juga tahu bahwa sekarang ini pilkada gitu kan. Jadi ketika kasus korupsi OTT itu ditangkap, entah itu benar di pengadilan nanti diputuskan bahwa itu bersalah atau tidak, tentu itu setelah pengadilan lah. Tetapi dengan ditangkapnya sekarang, yang artinya hanya kurang lebih 15 hari lagi itu kan, ke tanggal 9, sekarang tanggal 24 apa 25 ya hari ini. Itu maka tanggal 9 Desember ini menjadi hal yang sangat akan menentukan untuk proses pilkada. Dan kalau lihat di sore hari, ibu-ibu itu lagi yang menyampaikan dan berulang-ulang seperti punya informasi khusus yang luar biasa gitu kan. Maka ini seperti sesuatu yang memang sudah dipersiapkan gitu kan. Yang tentu kalau orang awam juga nggak ngerti apa dipersiapkan apa tidak gitu kan. Tetapi ini menjadi hal yang sesuatu yang luar biasa gitu kan. Setelah di satu sisi di minggu-minggu lalu itu terkesan baliho itu hanya sasaran antara gitu kan, tetapi bola nomor 15-nya itu
bukan yang nomor satu gitu kan. Kemudian juga sekarang ini terkesan OTT juga seperti itu gitu kan. Apakah ini akan menuju ke Capres 2024 gitu kan, diberesin dari sekarang, atau juga ini sebetulnya hanya target yang paling penting untuk pilkada dulu gitu kan, di 9 Desember ini dulu gitu kan, untuk sebagai pukulan telak supaya para pemilih ini berbalik gitu kan. Kita tentu awam nggak ngerti lah, dan menyampaikan seperti ini mengingatkan bahwa jangan power struggle gitu kan dilakukan pada saat-saat yang seharusnya dilakukannya nanti aja gitu kan, pada saatnya gitu kan, di 2024 kalau untuk presiden. Kalau untuk pilkada ya di tiap daerah aja gitu kan ininya. Nah itu apa namanya, yang bisa menjadi persepsi publik gitu kan. Maksudnya ketika publik jadi bertanya-tanya, kemudian juga melihat berbagai macam hal, ini alangkah baiknya tentu bukan klarifikasi, tentu bukan juga terus rame di media gitu kan, ada A, B, C, D, E, dan yang lain-lain gitu kan, tetapi eh, ini akan meneruskan polemik setelah sebelumnya Omnibus Law, kemudian kemarin adalah periodenya spanduk, nah sekarang adalah periodenya OTT gitu kan. Nanti mungkin sampai tanggal 9, setelah itu maka periodenya Pilkada 2020 gitu kan, yang diharapkan semoga tidak ada konflik, orang bisa nerima dan lain-lain hasilnya. Saya menyatakan ini gitu kan, eh, itu karena keprihatinan. Jadi eh, justru saya itu berharap sampai tanggal 9 tuh damai-damai saja, tidak ada gejolak, dan setelah tanggal 9 juga nggak ada protes-protes, nggak ada gejolak gitu kan. Karena kalau ada protes, ada gejolak, rame-rame, saya sedih kalau makin banyak yang COVID gitu kan. Kita tahun depan itu kalau jadi itu vaksin, itu pun sebetulnya banyak yang bilang ke saya vaksinnya harus halal gitu kan. Jadi jangan terus belok-belok vaksin nggak halal dimasukin ke tubuh yang sebaiknya, yang diharamkan jadi masuk gitu kan, kalaupun itu darurat. Karena ada juga vaksin yang halal. Malah beberapa kali saya mengusulkan eh, demi kedaulatan negeri ini justru yang paling pas itu yang produksi bangsa Indonesia sendiri gitu kan, sehingga devisa itu tidak keluar negeri. Jangan sampai nanti ada kesan virusnya dari situ gitu kan, beli obatnya ke situ gitu kan, terus duitnya juga ngutang gitu kan, atau mau ngutang ke negara yang lain, beli vaksinnya ke negara yang lainnya lagi gitu kan. Nah semoga justru eh, bangsa sendiri yang bisa menghasilkan entah itu herbal, entah itu apapun itu, tetapi yang paling penting itu bisa membuat bangsa ini tidak terkena oleh COVID atau imun lah. Nah, kelihatannya tidak sederhana. Kenapa? Karena hari-hari ini justru tarik-tarikannya makin kuat ini. Jadi satu tadi itu cerita politik gitu kan, yang bisa jadi nanti pilkada ini eh, apa ya, nggak damai lagi, dan itu saya benar-benar tidak berharap gitu. Saya berharapnya damai. Nah, jadi semoga ada penjelasan yang resmi bahwa semua yang ada di luar yang cerita-cerita itu bukan dikendalikan dari dalam. Karena kalau itu nanti dicurigai atau diindikasikan dari dalam, berarti terkesan bahwa ini sebetulnya operasi yang membersihkan dalam istana sendiri gitu kan. Masa ada tamu diundang ke dalam, terus terkesan karena belum pernah mendapatkan kekuasaan, nah begitu berkuasa
seperti yang disampaikan ibu-ibu itu gitu kan. Banyak komisaris izin itu apa segala macam, walaupun bagi saya sih awam itu cuman cerita aja gitu kan. Dan saya menyampaikan ini agar segera diantisipasi. Maksudnya diantisipasi, kalau ini pemberantasan korupsi dan pemberantasan korupsi itu memang penting, maka fokus saja gitu kan di pemberantasan korupsinya. Jangan ada operasi-operasi atau yang terkesan bahwa ini mau dipanjang lebarkan, kena kesana kemari gitu kan. Karena yang kena ya kena aja gitu kan. Jadi jangan diembetin kesana kemari, karena kalau diembetin kesana kemari maka publik atau masyarakat melihat ini jadi beda gitu kan. Nanti kasihan juga orang yang di pemberantasan korupsinya, dia bekerja dengan sungguh-sungguh gitu kan. Kayak ketika berita menyampaikan bahwa operasi itu sendiri dipimpin oleh Novel Baswedan gitu kan. Itu kan memang fokus dari dulu ingin memberantas korupsi. Jadi eh, ya jangan sampai nanti dia dipersepsikan juga dapat order dari mana gitu kan, dari ini, sehingga melakukan ini tuh jadi kerangka politik gitu. Nah, itu yang saya kira, saya prihatin gitu kan, melihat melihat yang belum tentu benar gitu kan. Artinya ini kan ada yang berusaha seakan-akan disambung-sambungkan, seakan-akan ini bisa digunakan untuk pilkada 2020 gitu kan. Dan masyarakat kan pasti lebih pinter gitu kan, akan nyampe juga ke situ. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan ini agar ini tidak kesana kemari gitu, fokus aja. Jadi kalau ini pemberantasan korupsi ya pemberantasan korupsi saja gitu kan. Jadi bukan ini di dalam rangka apa namanya, melakukan gembos si sasi terhadap sebuah partai gitu kan. Jangan itu gitu kan. Jadi ya pemberantasan korupsi aja gitu kan. Jadi nah, tetapi ketika ada seorang ibu-ibu menyampaikan hal yang tadi, yang ini terkesan bahwa dikait-kaitkan dengan seluruh partai dan seluruh apa namanya, stakeholdernya, orang jadi berpikir ini mau kemana-mana gitu kan. Nah, ini yang sebaiknya tidak menjadi bagian dari sebuah proses yang belum tentu benar seperti itu gitu kan. Nah, di sisi yang lain juga bukan berarti kenapa ini perlu disampaikan, karena Novel Baswedan yang memimpin, ada juga yang bilang ini kan Novel Baswedan aja gitu kan, karena menyelamatkan Anies Baswedan maka dilakukan ini gitu kan. Ini lebih ngeri lagi gitu kan, seakan-akan pemberantasan korupsi jadi politik gitu kan. Padahal gerak orang-orang di gerakan pemberantasan korupsi sendiri sekarang sedang prihatin karena undang-undang KPK-nya seperti dipreteli gitu kan. Jadi banyak yang berpikir kalau nggak hati-hati, operasi ini seakan-akan untuk melegitimasi bahwa KPK sebetulnya tidak berubah gitu kan, masih sama seperti dulu. Nah, tentu kalau buat orang-orang yang mencintai Indonesia ini bersih, berharap memang korupsi itu bisa segera dihentikan. Jadi nggak ada urusannya sama politik, nggak ada urusannya sama pilkada, nggak ada urusannya sama yang lain-lain. Kenapa? Karena dengan negeri ini berhenti korupsinya, diharapkan semuanya jadi bersih gitu kan. Jadi nggak ada lagi lah hal-hal yang istilahnya tuh mengganggu investasi. Dan kalau semuanya makmur kan, insya Allah akan lebih baik negeri ini gitu kan. Jadi bahasa sederhananya, kejadian ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan itu, kalau kita baca ulang harian Kompas beberapa saat yang lalu, di mana nelayan itu betul-betul mengeluh
karena ada kapal-kapal, jaring, dan yang lain-lain mengganggu kehidupan mereka dan penghasilan mereka gitu kan. Ini tentu para nelayan itu berharap segeralah ada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru gitu kan. Tetapi semoga nasibnya mereka menjadi lebih baik gitu kan. Jadi kebijakan-kebijakan yang merugikan nelayan itu bisa segera dihentikan. Nah itu kalau saya baca beberapa minggu yang lalu ada juga di channel YouTube ini gitu kan, diharapkan ya itu lebih baik gitu kan. Nah di sisi yang lain, kejadian penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan ini itu juga ada harapan juga gitu kan. Kan kalau kita lihat yang ada sekarang di Kementerian Kelautan dan Perikanan kan baru setahun. Nah di kementerian yang lain yang menyangkut pertanahan itu kemarin hampir-hampir juga tuh terjadi pembongkaran gitu kan, hal-hal yang lama dipendam lah. Kalau bahasa umumnya kan mafia perampas tanah gitu kan. Nah untuk demi keadilan juga semoga KPK mendengar dan meneliti gitu kan, jangan karena seakan-akan ada stetsel negatif boleh nerima surat seperti aja apa saja kemudian mengeluarkan sertifikat, padahal ketika dilihat itu nggak ada jual belinya, ada yang sedang sita jamin, nanti dengan seenak-enaknya nyuruh korban itu ke pengadilan, dan ujung-ujungnya di berbagai wilayah Indonesia banyak betul itu yang dirugikan karena cerita stetsel negatif atau pengakuan sebagai tukang nasi goreng ini gitu kan. Walaupun ketika diuji yang lainnya dimasukkan ditolak gitu kan. Misalnya warga Kirai ketika 200 sekian mau PTSL ditolak dengan alasan kurang dokumen. Kalau misalnya tukang nasi goreng kan dimasak aja gitu kan. Nah itu, jadi maksudnya semoga semangat memberantas korupsi dari pemerintahan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini itu berjalan ke berbagai sektor kementerian yang lainnya. Itu kita harapkan. Nah, di sisi yang lain juga saya mengulang lagi bahwa ucapan untuk terkesan mendiskreditkan wakil presiden itu saya kira jangan diteruskan, karena Pak Ma'ruf Amin itu menurut banyak pihak gitu kan itu bisa sebagai integrator yang tepat dan punya pengalaman yang luar biasa gitu kan. Jadi janganlah ketika pemerintahan ini sebetulnya ingin menegakkan pemerintahan yang bersih, kemudian juga bebas korupsi gitu kan, even Harun Masiku belum ketangkep juga gitu dan hilang gitu kan, dan ya nggak tahu lah, kita kan nggak ngerti gitu kan masyarakat itu seperti itu. Tetapi malahan ada pihak-pihak yang mencoba mengecilkan peranannya atau malahan mengusulkan supaya peranannya diperkecil. Nah, menurut saya ketika pemerintahan ini ingin menegakkan bebas korupsi, kemudian juga pengen bersih, kemudian juga ramah investor, itu justru yang ada di dalam pemerintahan mesti saling dukung-mendukung. Karena kalau kita lihat kemarin ramai baliho dibersihkan, itu ketika ditelisik lebih lanjut lagi ternyata ada juga itu semangat berantas korupsi yang luar biasa dinyanyikan gitu kan oleh teman-teman itu gitu kan. Jadi ini seakan-akan siapapun yang akan menyentuh pemberantasan korupsi itu bisa bernasib seperti Novel Baswedan. Nanti istilahnya ketika dicederai itu maksudnya tidak menyiram muka gitu kan, tapi nyiram perut gitu kan. Nah, ini kan bisa terjadi kepada semua aparat negara maupun kepada petinggi negara.
ketika pemberantasan korupsi itu dilakukan, tetapi tidak terlindungi. Nah, dalam konteks ini saya berharap bahwa marilah apa yang dilakukan oleh KPK saat ini dengan menangkap Menteri Kelautan dan KKP ini, apalagi hasilnya belum tahu gitu kan seperti apa. Jangan-jangan besok dilepasin gitu kan karena tidak terbukti apa-apa gitu kan, atau beneran bahwa ini memang kesana kemari gitu kan, kita kan nggak pernah tahu. Nah, tetapi saya mengulang lagi, saya berharap ini jangan jadi cerita politik, ini juga jangan menjadi bagian cerita terkesan menggembosi partai. Ini juga jangan jadi cerita seakan-akan ini adalah silent operation untuk menghabisi gitu kan partai atau orang-orang tertentu pada Pilkada 2020 gitu kan. Nah, untuk itu di sisi yang lain, di satu sisi KPK perlu mengklarifikasi ini gitu, bahwa ini memang sungguh-sungguh hanya fokus di pemberantasan korupsi. Di sisi lain, istana pun perlu berbunyi untuk mengklarifikasi bahwa ibu-ibu itu yang dicurigai bahwa dia itu sebetulnya bagian daripada operasi yang dikendalikan gitu kan, itu tidak terkait gitu kan. Jadi kalau enggak, ini bisa jadi kesana kemari. Kasihan KPK-nya, kasihan petugas-petugasnya yang sungguh-sungguh sudah bertugas melaksanakan ini, dan juga paling kasihan itu pemerintahannya itu sendiri, karena bisa jadi pemerintahannya juga nggak ngerti apa-apa, dalam arti sedang fokus menangani pandemi dan COVID ini serta krisis ekonomi, tetapi gara-gara beberapa orang yang ingin dikenal gitu kan, atau ingin mendapatkan sesuatu, atau nggak bisa nahan sabar gitu kan, dia buru-buru memberikan warna gitu kan, kesan seakan-akan semua ini dia yang ngendaliin, seakan-akan dia ini yang memberikan petunjuk atau arahan gitu kan. Nah, ini justru jelas bisa merusak wibawa pemerintahan ini sendiri gitu kan. Apalagi gitu kan, beberapa orang seakan-akan mulai mengadu-ngadu antara presiden dengan wakil presidennya gitu kan. Nah, saya menyarankan bahwa marilah kita fokus di persoalan penyelesaian COVID, proses supaya minuman kesegaran, jamu ataupun obat itu bisa diproduksi dari dalam negeri. Ketika ada vaksin pun diharapkan begitu. Nah, nanti kalau terpaksa vaksin itu impor, ini mohon maaf, jangan sampai vaksin itu nanti justru memperkaya atau memperbesar perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan perampasan tanah atau oligarki, atau yang nyusahin masyarakat. Nanti di satu sisi pemerintah ingin memberantas korupsi, ingin berusaha sungguh-sungguh supaya negeri ini maju, tapi di sisi lain kesannya itulah malahan memperkuat mereka. Nah, kalau merekanya makin kuat, akan makin susah untuk dikendalikan. Lah, oleh karena itu, saya sekali lagi berharap, marilah kita memfokuskan bahwa menjelaskan bahwa semua itu benar-benar ini hanya usaha supaya korupsi ini bisa berhenti. Korupsi ini supaya tidak terus merajalela. Nggak ada urusannya sama politik, nggak ada urusannya sama pilkada, nggak ada urusannya sama ngegembosi seseorang untuk pilpres di 2024, dan nggak ada yang lain-lainnya. Walaupun juga beberapa teman menyatakan ini ketika kejadiannya seperti ini dilihat apakah kesatria yang sekarang sedang diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan itu melakukan langkah-langkah yang luar biasa untuk mempersatukan negeri dan bangsa ini, karena ini semua betul-betul diharapkan untuk supaya ke depan Indonesia bebas dari korupsi gitu kan. Atau dengan kejadian hari-hari ini,
akan ada sesuatu langkah yang luar biasa yang sesungguhnya itu tidak terduga. Nah, saya mendoakan semua pihak terbuka hatinya, para pemimpin Indonesia sehat, dijauhkan dari COVID, tenang hatinya, jernih pikirannya, dan eh, hal-hal yang tadi disampaikan itu menjadi bahan pikiran. Kemudian mari fokus mempersatukan negeri ini, itu kan Pancasila kita amalkan, dan jangan kepancing untuk melakukan hal-hal yang lain yang sebetulnya sedang dipancing-pancing gitu kan. Jadi mari kita jangan saling jegal-menjegal, jangan terprovokasi, fokus kepada perubahan perilaku dan budaya sehingga COVID ini bisa ditangani dan krisis ekonomi ini yang paling penting segera bisa diatasi. Eh, Mari kita berdoa untuk para pemimpin negeri ini sehingga semuanya sehat, semuanya fokus, dan tidak tergoda untuk hal-hal yang tidak perlu, tetapi makin fokus, makin bekerja sama, tidak panas hatinya karena ucapan-ucapan disuruh bertabrakan, diinisiasi supaya pada beda pendapat, tetapi semoga malahan semuanya makin kompak, makin erat, dan makin jernih, dan semuanya melakukan langkah-langkah yang makin luar biasa untuk mempersatukan negeri ini dan membuat negeri ini selamat. Dan yang terakhir, marilah kita berpikir bersatu, berusaha, dan solidaritas, bertolong menolong, yang intinya adalah selamatkan Indonesia. Jadi kalau ada minuman kesegaran, ada hal-hal yang bisa meningkatkan imunitas, dan apapun itu juga, itu makin dikembangkan dan disampaikan kepada rakyat Indonesia sehingga COVID itu yang terkena segera pada sembuh dan pada sehat kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.